Kisah Nabi Isa alaihissalam. Sejarah Nabi Isa alaihissalam dimulai dari kisah ibunya yang bernama Maryam. Seperti biasa, Maryam beribadah di mimbarnya sepanjang hari. Nabi Zakaria alaihissalam sesekali memeriksanya. Tidak ada yang istimewa hari itu sampai Maryam mendengar suara tanpa wujud memanggilnya. Suara itu adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat menyampaikan berita bahwa Allah akan menganugerahkan seorang anak laki-laki ke dalam rahim Maryam. Maryam sangat terkejut sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Maryam sangat cemas, bagaimana dia akan memiliki seorang putra tanpa suami. Malaikat mengatakan kepadanya bahwa Allah bisa melakukan apa saja karena mudah baginya untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Allah ingin menciptakan Isa alaihissalam sebagai tanda bagi umat manusia. Allah berfirman, "Mudah bagiku, demikianlah kami akan menjadikan tanda bagi kemanusiaan dan rahmat dari kami." Ini adalah masalah yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 19. Selang beberapa waktu, Maryam merasakan kehidupan menendang di dalam perutnya. Dengan berat hati, dia meninggalkan mimbarnya dan pergi ke Nazaret, kota di mana dia dilahirkan. Dia menetap di sebuah rumah pertanian sederhana untuk menghindari publik. Tetapi Maryam masih merasa takut dan cemas memikirkan tentang semua orang yang akan berkata buruk tentangnya. Mengingat dia berasal dari keluarga bangsawan dan saleh, ayahnya bukanlah orang jahat, ibunya juga adalah wanita yang soleha. Setelah beberapa bulan, dia tidak tahan lagi dengan tekanan mental. Maryam pergi mengasingkan diri ke sebuah bukit yang datar dan subur. Maryam duduk bersandar pada sebatang pohon kurma dan merasakan rasa sakit seperti akan melahirkan. Tidak ada siapapun yang tahu tentang keberadaan dan keadaan Maryam saat itu. Tak lama, Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma tersebut. Melihat bayinya yang tampan, Maryam sedih karena telah membawanya ke dunia tanpa ayah. Dia berseru, "Aku berharap aku mati sebelum ini terjadi dan telah lenyap ke dalam ketiadaan." Tiba-tiba, Maryam mendengar suara di dekatnya. "Jangan sedih, Tuhanmu telah menempatkan anak sungai di bawahmu, dan goyangkan batang pohon ini, di mana kurma matang akan jatuh. Jadi makanlah dan minumlah dan dapatkan kembali kekuatan yang telah hilang, dan jadilah riang. Karena apa yang kau lihat adalah kekuatan Allah, yang membuat pohon palem kering hidup kembali untuk menyediakan makanan untukmu." Maryam meminum air dari sungai dan memakan kurma yang jatuh dari pohon. Setelah energi kembali terkumpul, dia berdiri dan memutuskan untuk kembali ke kota. Seperti yang diduga, kedatangannya di kota dengan bayi yang baru lahir di pelukannya membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang ini. Ini adalah dosa mengerikan yang telah Maryam lakukan. Maryam meletakkan jari di bibirnya, memberi isyarat bahwa dia tidak bisa bicara, dan menunjuk ke anaknya. Orang-orang menjadi marah. Bagaimana kita bisa berbicara dengan bayi yang baru lahir? Tetapi orang-orang terkejut ketika Nabi Isa bayi mulai berbicara secara jelas. "Aku adalah hamba Allah. Allah telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Allah telah membuatku berbakti kepada Dia yang melahirkanku. Damai sejahtera bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup-hidup." Banyak orang menyadari bahwa bayi itu adalah bukti dari kebesaran Allah. Beberapa orang juga menganggap ucapan bayi tersebut sebagai trik sihir. Tetapi, setidaknya Maryam sekarang bisa tinggal di Nazaret tanpa menjadi bahan gunjingan. Seorang tukang kayu sangat terkejut ketika mendengar kisah Maryam. "Dapatkah pohon tumbuh tanpa biji?" dia bertanya kepada Maryam. "Ya," Maryam menjawab. "Yang Allah ciptakan untuk pertama kalinya tumbuh tanpa biji." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah mungkin melahirkan anak tanpa pasangan laki-laki?" "Ya," jawab Maryam. Allah menciptakan Adam bahkan tanpa laki-laki dan perempuan. Maryam sempat membesarkan Nabi Isa alaihissalam di Mesir demi menghindari kekejian dan ancaman dari Raja Palestina. Namun setelah Nabi Isa alaihissalam berumur 12 tahun, beliau dan ibunya kembali ke Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Isa tumbuh menjadi pemuda cerdas dengan semua sifat-sifat kenabiannya yang tampak jelas. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam disambut gembira oleh orang-orang beriman, khususnya kaum Hawariyin. Hawariyin berasal dari kata Hawari, yang berarti putih atau murni. Kaum Hawariyin adalah kaum dari Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam.
mereka menolong dan membela agama Nabi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Isa alaihissalam banyak mukjizat. Melalui tangan Nabi Isa, Allah menciptakan obat bagi banyak orang penderita kusta dan penyakit berat lainnya. Atas izin Allah, Nabi Isa juga menghidupkan orang mati untuk membuktikan kepada mereka yang menentang Allah. Allah memberi Nabi Isa alaihissalam mukjizat semacam ini karena orang-orang pada zaman tersebut kenal dengan keterampilan medis mereka. Dengan demikian, mereka akan menghargai besarnya pekerjaan itu. Karena terlepas dari keterampilan medis mereka, dengan kehendak Allah, mereka tidak dapat meniru apa yang Nabi Isa alaihissalam lakukan. Suatu hari, ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan menuju tempat berdakwah, di tengah perjalanan beliau melihat seorang ibu yang sedang menangis di samping anaknya yang baru meninggal. Nabi Isa bertanya kepada ibu tersebut apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa anaknya baru saja meninggal, dan dia tidak punya keluarga lain selain putrinya itu. Ibu itu berkata, "Aku berjanji kepada Tuhanku, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sebelum aku merasakan kematian yang sama seperti anakku, atau menghidupkan lagi sehingga aku bisa melihatnya." Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Apakah engkau akan kembali pulang jika melihat putrimu lagi?" Lalu ibu itu mengiyakan pertanyaan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sholat dan berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu bangkit dan hidup lagi. Kemudian melihat ibunya yang sedang menangis. Dia berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah dan harapkan pahala atas kematianku. Aku tidak lagi memerlukan dunia ini. Mohonkan kepada Allah akan mengembalikan aku ke akhirat dan mempermudah beban berat kematianku." Kemudian Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah untuk kembali mematikannya. Mukjizat tersebut terdengar sampai ke kaum Bani Israel yang membuat mereka semakin marah kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukannya sadar akan kebenaran dan kekuasaan Allah, mereka malah semakin ingkar. Mereka bahkan berpikir kejadian tersebut adalah sihir dan tipuan yang dibuat Nabi Isa. Suatu hari, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan orang-orang terbaik kaum Hawariyun untuk berpuasa selama 30 hari. Setelah menyelesaikannya, mereka bersama Nabi Isa alaihissalam di padang pasir. Kaum Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa, apakah mereka bisa mendapatkan makanan yang diturunkan dari langit untuk menegaskan kepada mereka bahwa Allah menerima puasa mereka. Kaum Hawariyun ingin memakan sesuatu yang istimewa untuk berbuka puasa. Nabi Isa alaihissalam merasa khawatir terhadap kaum Hawariyun. Dia berpikir bahwa mereka mungkin kurang bersyukur karena mereka telah melihat banyak mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa berbicara kepada mereka dengan keprihatinannya, jawaban mereka adalah bahwa mereka menginginkan keberkahan yang akan menyertai penyebaran makanan ini. Setelah desakan dari kaum Hawariyun, Nabi Isa alaihissalam pergi ke tempat di mana dia bisa berdoa, meletakkan kain yang terbuat dari wol yang belum ditenun, dan menangis karena takut kepada Allah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa agar permintaan kaum Hawariyun dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan makanan yang terbungkus kain dari langit di antara dua awan dan mendarat di dekat Nabi Isa alaihissalam. Dia mengambil kain itu sambil berkata, "Dalam nama Allah, pemelihara terbaik." Kaum Hawariyun sangat kagum dengan semua makanan yang terhidang di depan mereka. Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya sujud bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Nabi Isa alaihissalam mempersilahkan semua orang untuk makan sepuasnya, namun beliau melarang untuk menyimpannya. Berita tentang pesta itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Mereka datang untuk melihat kejadian luar biasa ini. Banyak orang yang datang untuk mendapatkan berkat yang dihasilkan dan mukjizat besar ini. Turunnya kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam mempelajari Taurat dan mengikutinya sampai dia menerima wahyu dari Allah pada usia 30 tahun. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya seorang nabi dan memberinya kitab Injil sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Injil membatalkan beberapa aturan yang ada di dalam Taurat. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengumumkan bahwa dia adalah seorang nabi dan telah menerima kitab baru, banyak orang yang mengikuti Taurat tidak menyukai hal ini. Orang-orang yang tetap dengan menggunakan Taurat dan menolak untuk menggunakan Injil disebut orang Yahudi atau Jews. Penyaliban.
Orang-orang Bani Israel yang membenci Nabi Isa menyebarkan fitnah bahwa Nabi Isa menyebarkan agama yang sesat dan akan memberontak kepada Raja Damaskus. Raja Damaskus geram dan memerintahkan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa dengan menyalibnya. Sore itu, dia sedang bersama 12 sahabatnya di sebuah rumah. Terdengar riuh ramai rombongan orang-orang Bani Israel menuju rumah tersebut. Nabi Isa tahu keramaian tersebut adalah bahaya yang akan datang kepadanya. Nabi Isa berkata, "Siapakah di antara kamu yang secara sukarela dibuat menyerupaiku? Kelak dia akan menjadi sahabatku di surga." Pria termuda di antara mereka bersedia. Nabi Isa alaihissalam awalnya menolak karena dia berpikir pemuda itu masih terlalu muda. Nabi Isa mengulangi pertanyaannya. Pengikut termuda ini berdiri lagi dan berkata bahwa dia bersedia menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kaulah orang yang akan bersamaku di surga kelak." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan pemuda berani tersebut seperti Nabi Isa alaihissalam dan menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Sekejap, orang-orang Bani Israel berhasil memasuki rumah dan menangkap pemuda itu yang mereka kira dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengiringnya ke tanah lapang, menyiksa dan menyalibnya di hadapan banyak orang. Kaum Bani Israel yang membenci Nabi Isa alaihissalam merayakan kemenangan mereka karena telah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Fakta ini juga diyakini oleh semua pengikut Nabi Isa kecuali ke-12 orang yang berada di dalam rumah tersebut. Mereka menyaksikan Nabi Isa alaihissalam telah diangkat ke langit. Setelah kejadian tersebut, pengikut Nabi Isa alaihissalam terpecah belah menjadi bermacam-macam golongan. Sebagian besar dari mereka tetap beriman kepada Allah. Tapi sebagian besar dari mereka, terutama para ahli kitab, menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan yang telah turun ke bumi. Alasannya karena dia bisa menghidupkan orang mati. Padahal hal tersebut adalah pemberian Allah. Sebagian dari mereka juga menganggap Nabi Isa adalah anak Allah karena beliau dilahirkan tanpa ayah. Begitulah para ahli kitab saling berbeda pendapat dan terus saling mempertahankan pendapatnya sampai berabad-abad, bahkan sampai saat ini. Nabi Isa alaihissalam melawan Dajjal. Kata Dajjal adalah gelar yang diberikan kepada utusan palsu yang berbohong dan bermata satu. Disebut Dajjal karena dia akan menyembunyikan kekafirannya dari manusia dengan cara membohongi mereka, menipu, dan membingungkan umat manusia. Dajjal al-Masih al-Dajjal adalah pendusta yang menyesatkan manusia, utusan kesesatan yang akan menggoda manusia dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya, seperti menurunkan hujan, menghidupkan kembali bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan mukjizat-mukjizat lainnya. Dajjal melintasi banyak negeri dan tak ada negeri yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali Mekah dan Madinah karena dilindungi para malaikat. Dajjal melintasi setiap penjuru negeri dan bergerak sangat cepat. Pengikut Dajjal akan sejahtera karena dia menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit menurunkan hujan. Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut Dajjal akan berakhir sengsara. Dajjal akan membuat negeri mereka kering sehingga mereka tak memiliki harta sedikit pun, sekarat karena kelaparan dan kehausan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi momen yang ditunggu-tunggu orang beriman. Dia adalah sang juru selamat yang akan turun ke kota Damaskus. Kelak menjelang hari kiamat akan terjadi pertempuran besar melawan iblis Dajjal. Nabi Isa alaihissalam yang akan melawan dan membunuh Dajjal di suatu tempat bernama Bab Lut atau pintu gerbang Lut. Bab Lut terletak di kota Lot yang merupakan sebuah desa di dekat Yerusalem. Nabi Isa alaihissalam akan tinggal di bumi selama 40 tahun setelah membunuh Dajjal dan kemudian wafat. Kaum muslimin akan mensolatkan dan menguburkannya.